Janiani Swatul Islami. Saya Muhammad Yoga Destama. Saya Muhammad Yoga. Saya Windy ini. Bersama dua narasumber kami yang cantik-cantik. Boleh perkenalkan diri kalian tidak ya? Boleh, saya Jessica Putri dari kelas XQ. Saya Minda Syatana Putri dari kelas 10Q juga. Oke, terima kasih ya udah mau menerima permintaan kami untuk jadi narasumber kami. Pertama-tama kakak mau nanya nih, kalian tahu nggak nafsa itu apa ya? Kalau kurang tahu, boleh kakak Saya akan menjelaskan. Nafsa itu adalah bahan kimiawi yang apabila dimasukkan secara dalam dalam tubuh secara oral, yaitu diminum atau dihisap maupun secara disuntik, itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Lalu gangguan masyarakat. Hal ini terus terang itu dapat menyebabkan gangguan kondisi sosial. Lalu ada waktu penggunaan dan juga kecantikan. kalian tahu sebagian besarnya kan dari nafsu. Nah, nafsu itu sebenarnya adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi narkoba kan familiar kan dengan kalian. Nah, jadi narkoba dalam psikotropika ini adalah satu kesamaan yang sama tapi dia juga beda. Nah, dia itu sama-sama dijadikan obat, tapi dia juga sebagai untuk obat yang sesuai dengan rasa kita. Dia juga jadi bahan penelitian, dia juga menjadi bahan terapi. Nah, itu zat adiktifnya tadi yang seperti bicarakan oleh Pak tadi, dia itu seperti kecanduan pada alkohol dan rokok. Lalu ada golongan dari nafsa yang akan dijelaskan sama Kak Mufid. Golongan-golongan tersebut ya, seperti ada yang pertama ada morfin, yang kedua ada heroin atau disebut tutau, yang ketiga ada ganja, kanabis, marijuana, kokain, LSD, opiat, dan kodein dan metadon. Menjelaskan penyebab dari penggunaan nafsa itu apa. Yang pertama itu sekali ya. Pertama itu ada sakit fisik dan mental. Narkoba mengakibatkan banyak gangguan kerusakan pada organ tubuh, serta dapat mengalami kegelisahan berlebihan dan lemahnya motivasi belajar dan bekerja cenderung bersikap antisosial. Lalu ada pidana penjara karena pencucian narkoba itu berpotensi melakukan tindakan kejahatan, kekerasan dan pengerusakan serta pidana akan dipenjara hingga vonis mati jika terbukti menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba itu. Lalu ada kematian akibat overdosis. Pemakaian narkoba secara berlebihan dalam jangka yang panjang dapat mengakibatkan kematian bila akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kejadian narkoba. Nyawa jadi taruhannya. Dari pasti kalian tahu nggak ciri-ciri dari pemakaian narkoba itu? Mungkin kalian udah dapat edukasi dari teman-teman yang lainnya atau dari pihak-pihak lainnya. Jadi kita tahu nggak sedikit aja ciri-ciri dari pemakaian narkoba? Kayak hilangnya sadar. Terus biasanya gara-gara apa ya kecanduan? Biasanya ya yang kecanduan itu karena dia ada masalah yang di pribadi dia, masalah di keluarganya, dan seperti dikatakan oleh Kak Windy. Nah, kalian tahu nggak cara penjagaan itu? Ya, sekarang juga benar. Tapi dari hal itu juga kita harus mengedukasi juga ya. Kan seperti yang kita lakukan sekarang ini adalah termasuk edukasi. Jadi kalian dan teman-teman kalian terhindar dari yang namanya narkoba. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan pada kampanye kali ini. Terima kasih untuk Jessica dan membantu kampanye Say No to Drugs. Selamat malam semuanya. Saat ini saya bersama Alicia. Saya Livia. Dan saat ini kita akan bahas tentang nafza. Kalian tahu nggak sih apa itu nafza? Tahu. Menurut kalian apa itu nafza? Narkotika, psikotropika, dan zat aktif. Boleh tolong sebutkan ciri-ciri orang yang memakai narkoba?
Yang pertama lemas, yang pasti. Lalu hilangnya gimana ya, dia itu tidak mau bergaul dengan yang lain. Jadi dia tuh sering menyendiri. Terus Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan bahas tentang penyebabnya. Apa sih penyebabnya seseorang itu bisa terkena narkoba? Namun sebelumnya nafza ini tidak sepenuhnya berbahaya untuk tubuh manusia, karena nafza biasanya dipakai untuk di rumah sakit untuk sebelum orang operasi. Itu biasanya memakai narkotika untuk sebagai bius. Jadi, orang-orang yang pecandu narkoba itu memiliki 3 faktor penyebab. Yang pertama, ada faktor individu. Jadi, faktor individu dia punya keingintahuan yang tinggi, dan beberapa ada yang untuk bersenang-senang dan mengikuti tren supaya terlihat gaul. Yang kedua ada faktor ekonomi, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Itu tergantung dengan pergaulan teman-teman di sekitarnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahaya narkoba bagi pecandu. Yang pertama ada sakit fisik dan mental. Jadi seperti yang Anda jelaskan tadi, dia ingin selalu sendiri, selalu ingin menjauh dari kerumunan banyak orang. Dan kedua adalah pidana penjara bagi orang-orang yang pakai ataupun yang mengedarkan narkoba. Dan yang ketiga ada kematian akibat overdosis akan narkotika itu sendiri. mulanya nih, kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu penggunaan narkoba itu legal nggak sih? Kan di beberapa negara ada yang udah legal. Itu apa sih faktor yang mendorong kalau kenapa narkoba di Indonesia itu ilegal? Jadi narkotika di Indonesia itu legal untuk keperluan medis seperti yang tadi operasi. Namun ilegal diedarkan karena itu tadi ada bahaya-bahaya yang bisa terjadi seperti kematian, kesehatan mental, bahkan pidana penjara. Adanya salah penggunaan ya. Salah penggunaan. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada upaya pencegahan ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pengedaran dan pemakaian narkoba itu sendiri. Yang pertama adalah melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang, seperti kepolisian. Kalau ada teman-teman tahu yang pakai atau yang mengedarkan, bisa segera kita laporkan ke polisi, ke pihak yang berwenang. BNN. Yes, BNN, Badan Narkotika Nasional. Yang kedua ada melakukan program pembinaan. Seperti saat ini kita akan melakukan kampanye. Kalian bisa juga menyebarkan ke teman-teman semua. Contohnya adalah seperti poster yang akan saya bagikan. Nanti teman-teman bisa bagikan ke orang-orang di sekitar. Ya. Selanjutnya pencegahan yang dilakukan apabila orang tersebut sudah candu, yaitu ada melakukan program kuratif, yaitu pemulihan atau pengobatan untuk pecandu, seperti yang kita kenal dengan rehabilitasi. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan program represif, yaitu melakukan tindak pidana untuk orang-orang yang menyebarkan dan mengedarkan narkoba. Sekian kampanye kita pada malam hari ini. Say Say no no to to drugs.